Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Amma ba'd. Teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah kembali memudahkan kita untuk kita bisa beramal sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Dan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua tidak lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan kembali kita ingatkan bahwa kegiatan kita di setiap Senin pagi ya bukanlah sebagaimana kegiatan antum di tempat kerja antum. Ini ibadah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita, yang kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita sebagai seorang yang menerima kebaikan orang lain. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Siapa dia? Orang yang tidak tahu terima kasih akan kebaikan orang lain. Maka kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah, kemudian berterima kasih kepada orang-orang dan semua yang terkait tentang penyelenggaraan pengajian di pagi hari ini, dari orang-orang yang memang mengizinkan kita untuk kita beraktivitas di pagi hari ini, dan teman-teman yang menyiapkan segala sesuatunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang besar dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Dan jangan lupa ikhwan a'azakumullah, doakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, karena ini bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah. Doakan mereka, sisipkan doa kebaikan untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semua. Tapi ikhwan a'azakumullah, ini sekedar pengingat untuk diri saya sendiri dan antum semua. Kita masih di bab yang ke berapa? Ke-5 atau ke-6? 6 ya. Pertemuan keberapa ini Bu? Di bab 6 nih. Ketiga ya. Baik. Semoga selesai hari ini. Kalau enggak selesai ya enggak apa-apa juga sih. Tapi ikhwan a'azakumullah, masih di bab tentang
ya, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ya, bab tafsir penjelasan tentang makna la ilaha illallah, ya, yang sudah kita jelaskan di pekan kemarin, Senin kemarin kita belajar tentang pembatal-pembatal syahadat, ya, syahadatain, khususnya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ya. Bisa batal dengan 10 sebab yang sudah kita sebutkan, dan kembali saya ingatkan 10 ini bukan batasan, 10 ini hanya aglab saja. Dia porsinya paling besar menyebabkan manusia jadi murtad, 10 ini. Yang lainnya banyak. Yang lainnya banyak. Di antara sudah kita sebutkan, yang pertama apa? Syirik kepada Allah, jelas menempati yang pertama. Yang kedua, menjadikan antara dirinya dengan Allah seorang perantara yang tidak syar'i. Ya, karena ada perantara yang syar'i. Antum minta doanya orang-orang soleh, ya boleh. Ya, antum minta doa orang tua, ya silakan. Kan perantara juga. Ya, maksudnya adalah menjadikan perantara itu suatu yang batil. Orang meninggal sudah nggak bisa dengar, tetap aja dia ngomong, sampaikan doa saya. Berarti seakan-akan dia meyakini, ya, mayit ini mampu mendengar secara gaib, ya, secara gaib, dari kejauhan dia mampu tahu isi doa dari orang yang minta kepadanya untuk disampaikan kepada Allah, meskipun dia nggak minta kepada Allah. Ini sudah jelaskan, dan ini termasuk, ya, tawasul yang mengandung di dalamnya kesyirikan, ya. Makanya di awal saya jelaskan syirik itu bukan hanya nyembah berhala, supaya kita nggak bingung nantinya. Loh Ustaz, kok ini dikatakan syirik, kan dia nggak nyembah mayit. Iya, dia nggak nyembah mayit, tapi dia ketika mengatakan wahai wali fulan, wahai mayit fulan, sampaikan doa kepada Allah agar Allah memberikan saya ini. Secara nggak langsung ada keyakinan, entah disadari atau tidak, dia meyakini mayit ini mendengar dari kejauhan. Seperti as-sami', namanya Allah, maha mendengar dari kejauhan secara gaib. Antumnya di bumi, Allahnya di arsy, bisa dengar, ya, itu Allah. Sekarang ada manusia yang bisa mendengar, antumnya di atas tanah, dia di dasar tanah, misalkan di bawah tanah, gimana dengarnya? Ya, dia nggak ada kupingnya lagi, dia sudah jadi tengkorak. Antum meyakini dia bisa mendengar, bisa menyampaikan. Nah, ini yang kita kritiki, ya. Maka Anda telah berbuat syirik pada tauhid asma wa sifat, ya. Jadi nanti kita bisa menegakkan diagnosa itu tepat, ya. Kesirikannya apa nih? Oh, ini kesirikannya dalam asma wa sifat, ya. Kuncen-kuncen gunung misalkan, dia sholat ibadah, tapi ada kesirikan di dalamnya apa? Dia meyakini ada penguasa gunung, ada pengatur gunung selain Allah, yang kalau dia marah gunungnya meledak, kalau dia tidak marah gunungnya tidak meledak. Anda telah berbuat syirik. Loh, saya nggak nyembah gunung. Iya, kesirikan itu bukan hanya nyembah selain Allah, tapi Anda meyakini ada pengatur, penguasa selain Allah, di lautan kidul, di gunung ini, di pojokan sini, ya. Katanya Anda bilang tiap hari alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Loh, kok meyakini ada gunung yang dikuasai dan diatur oleh selain Allah? Kalau dia marah meledak, nanti dikasih sajian nggak marah nggak jadi meledak. Berarti ada pengatur dan penguasa di gunung selain Allah. Ini titik kesirikannya, paham? Jadi nanti antum bisa mendiagnosa dengan tepat Anda siriknya di apa nih, ya. Syirik besar atau syirik kecil, nanti terlihat atau tidak, ya, tinggal nanti di murojaah teman-teman. Yang ketiga apa, Marin? Tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, ya. Dan secara umum orang kafir itu ada dua, teman-teman. Ya, ada orang kafir ahli kitab, ada orang kafir penyembah berhala. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, ya, ayat 6,
innalladzina kafaru min ahlil kitab, satu, wal musyrikin. Baik, orang kafir itu ada dua, ada ahli kitab dan ada orang musyrik. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, sedangkan musyrik itu selain keduanya. Ya, di Indonesia ada 2 atau 3 yang agama yang diakui, yang kita nggak boleh sebut tentunya, ya, karena kita sudah belajar bahwa agama atau keyakinan apapun yang dilindungi oleh undang-undang antum nggak boleh sebut, ya, di muka umum nggak boleh, seperti direkam gini nggak boleh, ya. Yang antum boleh adalah sesuai dengan nas, ya, Yahudi Nasrani pasti masuk dalam neraka kalau mereka tidak taubat. Antum nggak kena hukum positif. Kenapa? Karena dalilnya ada. Paham? Kalau antum sebut agama K misalkan, ya jangan. Karena agama K di Indonesia termasuk agama yang dilindungi, nggak boleh. Nanti antum kena delik nanti, ya. Tapi ikhwan azakumullah, ini pelajaran untuk antum. Jadi juga hati-hati dalam bicara, ya, terutama yang sifatnya direkam seperti ini. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Berkeyakinan ada yang lebih baik daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita jelaskan, ya, kemarin, bahwa kalau komparasinya Indonesia dengan negara-negara maju, mungkin dengan Jepang yang tertib, ya mungkin, ya, teknologi kita dengan ini mungkin, ya. Tapi kalau di-compare-nya dengan Islam, ya jauh, ya, jauh. Ikhwan azakumullah, ya, antum bisa lihat Kitabul Jami', ya, nanti barangkali kapan-kapan kita belajar ini tentang adab semua. Antum akan berdecak takjub di situ. Islam sampai urusan duduk aja diatur loh, ya. Jangan duduk di tempat orang yang di situ orangnya pergi lalu mau ke situ lagi. Mas Hafid di sini duduk, di situ ke WC, saya nggak boleh duduk di sini. Sampai sedemikian Islam ngatur. Nggak boleh juga minggirin orang, misalkan 2 orang ya duduk pinggiran, minggir, saya mau duduk, nggak boleh. Ya, sampai urusan kayak gitu Islam diatur, ya. Jadi jangan bicara, oh ada yang lebih apa dulu. Kalau di-compare Indonesia dengan yang lain mungkin, tapi kalau dikomparasinya dengan Islam, demi Allah nggak akan pernah kalah Islam, ya. Karena agamanya Allah, nggak mungkin apa sok sebutkan yang lebih baik, ya. Islam perkara-perkara meludah itu diatur. Jangan meludah dekat masjid, jangan meludah ke arah kiblat. Urusan meludah coba, ya. Urusan sepele lah urusan meludah, ya. Urusan binatang-binatang, ini mana yang boleh dibunuh, bagaimana cara membunuhnya, kalaupun harus bunuh harus kan, ya. Ada pada Islam, ikhwan azakumullah, antum nggak akan temukan. Jadi jangan pernah berkeyakinan bahwa ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam. Nggak ada. Kitanya aja nggak tahu, Bu. Kitanya aja belum tahu, ya. Lanjut, yang kelima apa kemarin? Yuk cepat. Apa? Tidak. Gelendang-gelendang begini. Tidak mengolok-olok, ya, satupun ajaran dari Islam, baik berhubungan dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan Rasulullah SAW, meskipun bergurau. Terus apa? Yang selanjutnya, melakukan sihir, ini panjang. Terus, membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam atau mendahulukan orang kafir dalam pertolongan di atas orang Islam. Orang Islam butuh, orang kafir butuh, dia bantu orang kafir dulu. Lihat yang seperti ini. Lanjut. Meyakini ada yang boleh keluar dari syariat Islam apabila sudah sampai tingkat ma'rifat dan nggak sholat, nggak puasa. Nah ini bullshit, ya. Karena kemarin kita jelaskan, sampai matinya Nabi masih melaksanakan sholat. Beliau wafat hari Senin di waktu duha. Paginya, subuhnya, ya, beliau masih sholat subuh. Itu di hari terakhir beliau, itu sholat terakhir beliau subuh, ya. Di hari wafatnya beliau tidak ada tingkatan ini sampai tingkatan di atas, sudah nggak ada lagi kewajiban bagi dia. Ini, ya, keyakinan yang menyebabkan keluar dari Islam. Hati-hati. Yang terakhir,
berpaling dari Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkan ya agama Islam. Taib ikhwan azakumullah, kita sudah belajar berarti pertama makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, terus syarat-syarat la ilaha illallah yang 7. Dan kemarin kita belajar tentang pembatal dari la ilaha illallah. Kita masuk babnya ikhwan ya, baru masuk bab kita ini. Taib, judulnya bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Beliau membawakan beberapa dalil tentang tafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Kurang lebih ada 5 dalil yang beliau bawakan ya. Yang 4 dari Al-Quran, yang 1 dari hadis Nabi SAW. Tapi kita baca satu-satu, ikhwan azakumullah. Ini penjelasan saja, nanti kita nggak akan berpanjang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah wa qalillahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Subhanahu wa taala berfirman ulaikal ladzina yad'un ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka seru itu ya, orang-orang yang mereka seru itu ya dari kalangan ya orang-orang soleh. Ayat ini berbicara tentang adanya manusia yang nyembah orang-orang soleh atau makhluk-makhluk yang soleh dari kalangan malaikat, dari kalangan nabi. Kata Allah, yang mereka seru saja, mereka sendiri sedang mencari jalan kepada Allah. Contoh, ada yang menyembah nabi, nabinya sendiri lagi nyari jalan kepada Allah. Ya, kemarin kita sudah jelaskan di papan tulis. Ada 2 makhluk yang secara khusus Allah sebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan menyembah matahari dan bulan. Masih ingat kenapa disebutkan 2 makhluk ini? Kenapa? Karena tingkat kemanfaatannya jelas. Paham? Tingkat kemanfaatan matahari dan bulan itu jelas. Tapi Allah ingatkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan menyembah matahari dan bulan meskipun manfaatnya dirasakan semua makhluk yang ada di bumi. Jelas kemanfaatannya, nggak usah dijabarkan. Ya, kemanfaatan matahari, kemanfaatan bulan jelas. Tapi Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, sembahlah yang menciptakan keduanya. Paham? Meskipun ada manfaatnya. Nah, gimana kalau makhluk-makhluk yang disembah itu nggak ada manfaatnya? Patung, ya, onggok kayu, pojokan, tunggaknya kayu, batu. Lebih jelas nggak ada manfaatnya lagi. Paham? Yang ada manfaatnya nggak layak disembah. Ya, kenapa? Ya Allah katakan demikian. Dia nggak bisa mencipta, dia nggak bisa ngatur, dia nggak bisa menguasai. Ya, matahari nggak bisa berkuasa. Buktinya ketika sore dia harus tenggelam. Bulan pun nggak punya kekuasaan dan nggak punya pengaturan. Ketika pagi dia harus hilang. Ya, menunjukkan bahwa ikhwan azakumullah, ya, meskipun ada manfaatnya, tetap tidak layak disembah. Nah, di ayat ini Allah bilang, orang-orang yang mereka seru itu, baik dari kalangan malaikat, ada nggak yang nyembah malaikat? Ada nggak? Banyak ya, nyembah malaikat, nyembah para nabi, ya, nyembah orang-orang soleh, nyembah wali yang semisalnya. Kata Allah, mereka sendiri orang-orang soleh tersebut yabtaghuna ila rabbihimul wasila. Mereka sendiri lagi cari jalan, ya, dan lagi berlomba mendekatkan diri kepada Allah. Loh, andanya malah mendekatkan diri kepada mereka. Paham? Nabi sholat untuk apa? Supaya dekat dengan Allah. Paham? Para wali sholat itu untuk apa? Supaya dekat dengan Allah. Lah andanya mendekatkan diri kepada dia, dia sendiri lagi mendekatkan diri kepada Allah. Itu paham sederhananya. Makanya di sini Allah katakan, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri sedang cari jalan kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka lagi lomba sendiri. Saya harus yang paling dekat, saya harus yang paling dekat. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah serta takut kepada siksanya. Baik malaikat, nabi, makanya nanti kita akan lewati, ya.
Kita akan bahas nanti satu-satu. Ya, dari mulai para nabi itu apa layak disembah, apa kelemahan mereka, jelaslah kalau ini manusia. Nanti kita akan lewati satu bab kondisi malaikat. Malaikat itu disebut makhluk yang ya bisa dikatakan sempurna lah dari segi ketaatan. Dah diciptakan dalam kondisi nggak punya bisa berdosa. La ya'sunullaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ibadah full dan tidak punya dosa dan maksiat, tapi apakah mereka layak disembah? Nanti kita akan lewati babnya. Ya, bahkan sekelasnya para malaikat pun mereka punya kelemahan. Ya, yang menyebabkan mereka tidak layak disembah. Punya kelemahan mereka. Para nabi jelaslah manusia, ya. Nabi disihir aja kena, ya. Nabi kena sakit dan semisalnya, kena pedang beli luka, jelaslah ini si manusia. Ini malaikat, ya. Tetap dia punya kelemahan, bahkan pingsan dia, ya. Bahkan dia akan pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuatu, nanti kita akan lewati babnya. Menunjukkan bahwa kata Allah, mereka sendiri itu lagi cari rahmat, mereka sendiri takut kepada Allah, mereka sendiri ya sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, ya, sungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Maka jamaah sekalian, teman-teman semua, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Ya, jadi kayak patung, batu, kayu yang disembah nggak masuk ayat ini, ya, karena mereka benda mati yang tidak cari jalan kepada Allah. Jadi ayat ini bicaranya tentang orang-orang yang menyembah wali-wali Allah, guru-guru mereka yang sudah wafat, ya, para nabi menyembah malaikat. Maka ayat ini, ya, karena malaikat, nabi-nabi dan orang soleh tersebut kata Allah mereka sendiri lagi cari jalan kepada Allah, mereka sendiri lagi lomba-lomba pengen masuk surga, ya. Makanya Nabi sampai doa tiap hari minta masuk surga. Oh, nabinya aja lagi minta ke Allah kok. Andanya minta ke nabi, paham? Para walinya aja siang malam mereka lagi berdoa kepada Allah supaya masuk surga. Lah andanya minta ke dia, paham maksudnya? Ayat ini bicara tentang itu. Makanya Allah katakan, ya mereka sendiri lagi cari jalan. Itu dalil pertama, ikhwan a'azakumullah. Di bab ini kita langsung ambil faedahnya. Di sini ada 4 faedah. Nanti kita langsung satu ayat ambil faedah, satu ayat ambil faedah. Biar antum tertib juga penulisannya. Ini faedah dari yang mana ya, gitu kan? Dan sudah saya kasih kuncinya, antum tulis di situ. Ya misalkan di surat Al-Isra 57, kasih kode. Misalkan dalam kurung A. Nah, nanti faedahnya A1. Berarti maksudnya A ini adalah faedah dari surat Al-Isra, ya. Baik. Yang pertama, ikhwan a'azakumullah, fawaidnya butlanu ibadatil musyrikina li ghairillahi ya bikauni ma'budihim wa anfusihim yatlubuna al-qurba minallahi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Batilnya ibadah orang-orang musyrik. Ya, batilnya ibadah orang-orang musyrik, ya, kepada selain Allah. Ya, batalnya ibadah orang-orang musyrik kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang mereka ibadahi sendiri sedang mencari jalan, ya, bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah, ya, baik para nabi, ya, baik para wali dan yang semisal, mereka sendiri sedang cari jalan, yatlubunal qurba minallah. Mereka sendiri lagi coba mendekatkan diri kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu. Mereka sendiri lagi cari rahmat kepada Allah, wa yakhafuna adabahu. Mereka sendiri lagi takut kepada azab Allah, ya. Mereka lagi sibuk ibadah kepada Allah, antumnya sibuk ibadah kepada mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, salahul ma'budin la yubarrizul syirka bihim, ya. Ya, dalam bahasa kita apa ya? Ibadah yang mereka lakukan meskipun dihiasi dengan hal yang baik, ya istilahnya terlihatnya baik ibadah mereka, tidak menjadikan hakikatnya itu jadi baik. Ada kan orang kelihatannya ibadah itu khusyuk, baik, ya,
tapi hakikatnya orang ini sedang beribadah, tidak sedang beribadah. Ya, seperti para pelaku bid'ah yang mungkin semalaman dia melakukan ritual tertentu. Ya, dia anggap itu sebagai sebuah ibadah, ya. Jadi bagusnya yang mereka lakukan di mata antum itu ya hakikatnya tidak menjadikan kesyirikan itu nggak ada di mereka, ya. Artinya kesyirikan itu ada di mereka. Yang ketiga, itsbatu sifati rahmah lillah, menetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Menetapkan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rahmat yang luas, ya, yang dalam beberapa keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala 100 dan yang 99 Allah simpan di dalam surga. Yang satu, ya, Allah bagikan kepada alam semesta ini, yang dengan itu, ya, hewan yang buas tidak memakan telurnya, tidak menelan telurnya, yang semisalnya, yang kita bisa menyayangi satu dengan yang lain dan yang semisal, ya. Yang keempat, ya, yasirul mu'min ilallahi bainal khauf war raja illa fi halatil ikhtisar fayuqawwi janibar raja, ya. Seorang mukmin itu berada di dua keadaan, senantiasa berada di dua keadaan seorang mukmin itu, ya. Yakni wajib berada di antara khauf dan roja, rasa takut dan harap. Jangan memunculkan salah satu keduanya, misalkan takut aja. Orang jadinya pesimis. Ya, saya takut neraka, takut, akhirnya pesimis. Atau orang juga banyak harapan saja, surga saja yang dibahas, nggak pernah nyentuh-nyentuh neraka. Akhirnya orang jadi apa? Ya, terlalu tinggi dan nggak takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Maka harus tengah, Ahlussunnah wal Jamaah tengah, dibahas takut akan azab, juga dibahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya. Kecuali di kondisi-kondisi tertentu, misal antum lagi imannya turun, maksiatnya lagi gandrung, maka yang diperbesar apanya? Takutnya. Kan ada jelek lagi, ya, males ini maksiat diakses, maka yang lebih harus ditonjolkan nanti di titik itu dan di saat itu adalah rasa takutnya. Paham? Antum lagi giat-giatnya ibadah, berarti yang ditimbulkan apa? Rasa harapnya. Allah pasti terima amalan saya, Allah akan lipat, oh tambah semangat nantinya. Paham? Di kondisi tertentu boleh antum tingkatkan salah satunya. Tapi dalam kondisi stabil gini wajib dua-duanya antum ada, kita di tengah-tengah antara rasa takut dan rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di dalil kedua yang beliau bawakan, ikhwan azakumullah, ini tafsir dari la ilaha illallah juga. Wa qalillahi ta'ala wa itqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Perhatikan jamaah, ini ayat yang luar biasa, ya. Coba antum lihat di kitab antum. Wa itqala, dan tatkala Nabi Ibrahim berkata, ya, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Berat ya Nabi Ibrahim nih. Inilah ketegasan seorang muwahhid, ya. Syirik ya syirik, tauhid ya tauhid, jelas. Ibrahim tegas mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya. Pertama yang dia katakan, innani bara'um mimma ta'budun. Apa artinya? Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Saya berlepas diri, tidak mengakui seluruh sesembahan kalian. Ini semakna dengan la ilaha. Apa arti dari la ilaha? Apa bu arti dari la ilaha? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu kan? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ilaha. Sama dengan ucapan Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari semua Tuhan yang kalian sembah. Paham?
Ya, hanya beda lafaz. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, kalau Ibrahim mengucapkan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Ya, saya berlepas diri dari seluruh Tuhan yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang telah menciptakan saya. Illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Seluruh sesembahan kalian saya enggak akui. Saya hanya mengakui yang telah menciptakan saya. Fatoroni. Fokus kata fatoroni, teman-teman. Kata fatoroni, apa arti fatoroni? Apa arti kata fatoroni? Coba dilihat di kitab antum. Apa arti fatoroni? Coba dilingkerin. Fatoroni. Yang telah menciptakan saya. Ya. Ibrahim gak bilang, saya mengingkari seluruh sesembahan yang kalian sembah, saya hanya nyembah Allah. Barangkali mereka nolak. Ya. Barangkali kalau Nabi Ibrahim mengatakan saya hanya menyembah Ar-Rahman, barangkali orang kafir nggak kenal Ar-Rahman. Saya hanya menyembah apa? Ar-Razzaq, barangkali nggak nerima nama Ar-Razzaq. Tapi kalau Nabi Ibrahim mengatakan saya hanya akan menyembah yang telah menciptakan saya, mereka nggak bisa nolak. Kenapa? Karena keyakinan mereka juga bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Paham? Ya. Settingan manusia, teman-teman, settingan manusia itu nggak bisa lepas dari keyakinan bahwa Allah pencipta dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekelasnya Fir'aun, ateis pertama di muka bumi. Beliau ateis pertama di muka bumi. Ya. Laknatullah alaih. Ya. Fir'aun tetap secara hati kecil dia mengakui bahwa pencipta, pengatur, penguasa alam semesta adalah Allah. Meskipun lisannya sombong. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia pun pernah bilang dalam surat Al-Qasas, saya nggak pernah tahu ada Tuhan selain saya. Blok-bloknya Fir'aun. Ya, jadi kepada kaumnya dia bilang, saya nggak pernah tahu ada Tuhan selain saya. Dia bilang gitu, seakan dia Tuhan sendirian. Tapi ketika dalam kondisi bencana negaranya, Mesirnya bencana saat itu, diserang belalang, diserang kutu, ya, diserang macam-macam, ngumpet-ngumpet dia datang kepada Nabi Musa. Ya, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghilangkan musibah ini. Hatinya nggak bisa dibohongi. Jadi hebatnya hati itu begitu, teman-teman. Makanya antum kalau bingung terhadap suatu ini benar atau enggak, tanya kepada hati. Ya, karena satu-satu bagian tubuh kita itu yang nggak bisa diintervensi hati. Ya, wajah ini nggak suka bisa dibikin suka. Ya, saya nggak senang ketemu Cafid, tapi tak cengar-cengirin bisa lah. Ya, saya nggak suka dekat-dekat beliau, tak parak-parakin bisa kaki ini. Tangan ini nggak bisa jabat tangan, tapi hati itu nggak bisa. Sok aja. Antum kalau udah nggak sreg. Ya, segimanapun wajah antum dipaksa, segimanapun tangan antum dipaksa, mata ini bisa dipaksa untuk melihat sesuatu yang nggak antum senangi. Ya, telinga ini mungkin bisa antum paksa untuk mendengar sesuatu yang nggak antum sukai. Ya, orang nggak antum sukai dia lagi ngobrol, ya mungkin antum bisa dengar, tapi hati nggak bisa. Tapi Fir'aun nggak bisa melawan hatinya sendiri dia. Ya, dia harus menuju Musa untuk dia minta kepada Musa, berdoa kepada Allah. Dari zaman Nabi Ibrahim pun sama. Orang kafir saat itu mengakui bahwa pencipta mereka adalah Allah. Jadi Ibrahim mau nyadarkan mereka, ya, saya mengingkari semua sembahan kalian. Saya hanya menyembah Tuhan yang menciptakan saya, supaya mereka terbuka. Iya, kita juga diciptakan oleh Allah. Kenapa kita nggak nyembah Tuhan yang menciptakan kita? Kok kita menyembah Tuhan yang tidak menciptakan kita? Itu maksud ayat ini. Ya, jadi Ibrahim skakmat kepada orang-orang kafir. Ibrahim ini hebat. Ya, ketika debat itu luar biasa beliau. Ya, orang-orang kafir saat itu bilang Tuhan kami berkuasa. Ya udah, kata Nabi Ibrahim, besok pagi datangkan matahari dari tempat
terbenamnya. Udah itu aja, nggak usah ngatur macam-macam. Besok pagi datangkan matahari dari tempat terbenamnya, dari barat. Ya, fabuhitallah di kafar, kata Allah dalam orang kafir langsung cep. Ya, cep, tahu cep nggak? Langsung diem. Ya mereka mau ngomong apa? Disuruh buktikan besok matahari terbitkan dari barat, ya nggak bisa. Kumpulkan semua berhala, besok terbitkan matahari dari barat. Selesai debatnya. Sama, ini pun dibungkam oleh Nabi Ibrahim. Ya, disuruh nyembah patung ini, Ibrahim mengatakan, Innani bara'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari semua berhala-berhala kalian ini. Saya berlepas diri, nggak mau. Saya hanya akan menyembah Tuhan yang telah menciptakan saya. Distakmat sama Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Ente juga diciptakan oleh Allah. Kenapa nggak nyembah Allah? Paham? Ini hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makna dari la ilaha illallah dengan lafaz yang lain. Ya. Innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dia yang menciptakan saya, karena dia yang akan menunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Ini dalil kedua, ikhwan azakumullah, yang beliau bawakan. Dalil ketiga, ini kesirikan juga nih Bu, Pak, ya, Mas-mas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Allah katakan ittakhadhu, mereka menjadikan siapa? Ahbar dan ruhban. Ahbar ini orang alim. Ya. Dan ruhban mereka, ya, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Jadi kata Allah, mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah, kata Allah. Ya. Saat ayat ini dibacakan, orang Yahudi khususnya saat itu, orang Yahudi kan mereka punya keberanian. Ya, beberapa kali mereka ngoncok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan beberapa kali nguji ngetes kenabian Nabi. Ini ajibnya orang Yahudi yang antum harus tahu. Mereka ya dianugerahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang benar, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Ya. Mereka pernah menguji Nabi SAW dengan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh para nabi. Manusia biasa nggak bisa. Ya, manusia biasa nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Maka Yahudi tahu kalau ini nabi asli pasti bisa jawab. Pertanyaannya nggak bisa kita jawab karena perkaranya gaib. Yang pertama, ya, kata Yahudi, kok bisa ada anak laki-laki dan perempuan? Ya kata Rasulullah, apabila tercampur dua sperma, maka mana yang lebih dominan, di situ akan terjadi laki-laki dan perempuan. Betul. Ya kan, perkara lain, perkara yang gaib, hanya dari wahyu tahunya. Yang kedua, apa itu suara gludug? Gitu kan? Dijawab oleh Nabi, itu suara malaikat. Mereka tahu benar. Ya. Lalu apa itu kilatnya? Itu api yang berasal dari tangan malaikat untuk mengatur hujan. Nah, mereka tahu. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini kan nggak mungkin dijawab oleh orang biasa. Itu orang Yahudi. Ya, mereka pernah mendatangi Nabi SAW. Muhammad, tuh umatmu tuh berbuat syirik. Mereka sendiri nyembah Uzair, berbuat syirik. Tapi lucu mereka. Ngoncok Nabi, wadul bahasa kitanya. Itu umatmu tuh, saya dengar berbuat syirik. Masa mereka bilang demi Ka'bah? Kan syirik. Ya kan memang nggak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Yahudi tahu. Ya. Ya, itu umatmu tuh. Ya, bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah, demi Ka'bah yang semisalnya. Ada yang juga diantara mereka berbuat syirik, kata orang Yahudi, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Itu kan syirik, berarti engkau sejajar dengan Allah. Luar biasa mereka. Jadi mereka memang punya tahu kebenaran, tapi ya itulah hidayah itu begitu, ikhwan. Sama ya kayak kita. Tahu sholat duha ya belum tentu bisa melaksanakan sholat duha. Tahu sholat malam ya witir 1 rakaat belum tentu kita bisa laksanakan. Tahu sedekah itu Allah berkahi hartanya ya belum tentu kita bisa.
seperti itu, ya. Tahu sholat qobliyah sebelum subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia, belum tentu bisa melaksanakannya. Sama kayak antum dan saya, tahu banyak kebaikan, ya, tapi belum tentu bisa melaksanakan. Ini bicara hidayah nanti. Baik, kita lanjutkan dulu ayat ini. Ya, saat dibacakan ayat ini orang Yahudi khususnya ya nyeletuk. Kita nggak nyembah sih. Ya, kita nggak nyembah. Di pikiran mereka nyembah itu ya sujud ruku kepada pendetanya. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Loh, bukankah kalian suka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Jadi kalau pendetanya bilang halal, Allah bilang haram, mereka ikut halal. Ya, Allah bilang haram, ya, pendeta mereka bilang halal, ikut halal. Pokoknya ikut pendeta mereka. Ya, ikut petinggi-petinggi mereka meskipun menyelisih Allah. Oh iya, kalau itu ya, kata orang Yahudi. Apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Ya, itu ibadah kamu. Ibadah dalam masalah kesyirikan, dalam masalah ketaatan. Kan kita udah bahas, kesyirikan ada 4. Ada kesyirikan dalam niat, ada kesyirikan dalam ketaatan, ada kesyirikan dalam cinta, satu lagi kesyirikan dalam apa? Hah? Apa kemarin? Siji maning? Hah? Apa, Bu? Dalam niat, dalam ketaatan, dalam cinta, terus dalam satu lagi, dalam doa, ya, yang menambahkan dalam rasa takut, ya. Ala kulli hal ikhwana azakumullah. Kita lanjut, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta orang alim mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, wal Masih ibn Maryam. Ya, dan mereka juga mempertuhankan Maryam. Ya, ini Al-Masih ibnu Maryam, maksudnya Nabi Isa putra Maryam. Padahal kata Allah, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, ya, yang la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu amma yusrikun. Ya, maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Ini kelakuan orang-orang Yahudi dan Allah katakan mereka telah berbuat syirik. Syirik dalam ketaatan, ya, makanya antum hati-hati mentaati siapapun, jangan sampai memaksiati Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah, ya. Baik, dalil terakhir, dalil keempat, ya. Ada 5 kan? Tuh, kita ambil dulu faedahnya. Faedah dari surat Az-Zukhruf dulu. Faedah dari surat Az-Zukhruf. Baik, sudah. Anna asla dinil anbiya'i wahidun wa huwa tauhid. Ya. Asal agama para nabi seluruhnya, para nabi dan rasul, itu asal agamanya mereka satu, yaitu tauhid. Ya, ini beribadah hanya kepada Allah. Sama, ya. Semua nabi dari Adam sampai Rasulullah SAW, 124.000 nabi dan 300-an rasul, seluruhnya agama mereka satu, yaitu tauhid. Ini beribadah hanya kepada Allah. Adapun syariatnya beda-beda, ya. Ada yang puasa seperti Nabi Musa 40 hari, ya. Cara tobatnya umatnya Nabi Musa harus dengan bunuh diri, ya. Banyak kalau syariat beda, tapi kalau masalah peribadahan wajib beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ya, al-jahru bil haqqi min sifatil mursalin. Ini penting, ya. Terus terang dalam masalah kebenaran, ketegasan dalam kebenaran min sifatil mursalin, ya, termasuk dari sifatnya para nabi. Ya, sifatnya para nabi dan rasul, para utusan Allah itu tegas seperti Nabi Ibrahim. Ya, sudah, saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Saya hanya akan menyembah Allah yang telah menciptakan saya. Tegas Nabi Ibrahim. Ya, ya, setelah itu ya diusir, setelah itu ya dibakar, setelah itu ya
ya disiksa dan semisalnya, wajar ya. Maka saya katakan kalau antum di ya tidak disukai karena kebenaran yang antum bawa, ya sudah sunatullah gitu. Tapi kalau akhlak antum yang menyebabkan antum tidak disukai, itu yang masalah. Karena kan asalnya dari diri antum. Paham? Antum nih melaksanakan satu kebaikan, ya satu amal soleh nggak disukai orang lain. Yang lain mau ghis, mau curang, antumnya jujur, akhirnya nggak disukai, nggak masalah. Tapi kalau antum nggak disukai karena akhlak antum, berarti kan intern antum yang bermasalah. Paham ya? Lagian kalau nggak disukai dengan kebenaran, ya memang sudah dari zaman Nabi Ibrahim, ya sudah seperti itu. Ya beliau sampai di titik ingin dibunuh, dibakar, diusir beliau, ya sehingga mengembara ke berbagai penjuru dunia, ya. Yang terus kisah istrinya dirampas raja itu kan dalam pengembaraan beliau, ya diambil oleh raja yang zalim, yang suka terhadap setiap perempuan yang lewat di wilayahnya, kalau dia suka dia ambil. Kalau ini suaminya dibunuh. Ya. Nah, ini nanti menghasilkan siapa? Si Hajar. Ya, dari raja ini nggak bisa dideketin. Sarahnya ketika mau didekatin dia tercekik mau mati 3 kali. Dia mengatakan ini bukan manusia perempuan ini. Ya, istrinya Nabi Ibrahim maksudnya. Bukan manusia. Udah pulangkan dia plus hadiahkan dia 1 budak Hajar. Yang belakangan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan siapa? Ismail alaihissalam. Nah, itu kisahnya. Baik. Yang ketiga, wujubu inkaril munkar walau alal aqrabin. Ini penting nih, ya. Kadang kita itu kedekatan dengan seorang menjadikan kita bisu, ya, menjadikan kita gagu dalam menjelaskan kebenaran. Hati-hati. Ya, makanya saya berkali-kali bilang ikhwan a'azakumullah, berawal dari antum banyak hutang budi kepada manusia menyebabkan antum sulit untuk mengatakan yang hak. Sebisa mungkin antum jangan punya hutang budi. Ya kita makhluk sosial lah. Ya kalau nggak dibantu, kalau nggak ditolong ada waktunya. Tapi mbok yang sekiranya antum bisa lakukan sendiri. Ya, jadi kita merdeka hidup. Mau ngomong A ya A, B ya B ya C ya C. Ya, ini ya wujubin inkari munkar walau kana alal aqrabin, meskipun pada orang-orang terdekat, ya. Kadang kepada orang terdekat ke orang lain keras, tapi kepada orang-orang dekat dia, ya, nah katakan ini benar ini salah, seterusnya, ya. Jadi nggak ada seperti Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri loh, ya, pada bapaknya sendiri. Apa beliau enggak enak lah bapaknya kita enggak, ya. Tapi tentu dengan adab. Dengan adab, datang ke rumah orang tua, oh apaan nih ditelapuki sajen-sajene, nggak boleh kalau begitu. Ini bukan dakwah yang hikmah, bukan seperti itu maksudnya. Ada proses, ya. Coba antum contohkan yang baik dulu, akhlak antum buktikan dulu yang baik. Jangan ngomongnya aja, nanti tingkahnya nggak baik, orang tua nggak seneng. Ya, orang lain tidak senang, coba antumin dulu yang baik. Sebelum antum ngomong tuh, antumin dulu yang baik tingkah lakunya. Orang akan tertarik. Ini apa sih yang dipelajari? Kok anak bisa sebaik ini? Kok orang bisa sebaik ini? Ya, nanti antum didengar baru katanya A, B, C. Coba siapa saja, ya. Maka ya patokannya juga diri kita. Ala kulli hal wujubul inkarin munkar walau kana aqrabin, wajibnya mengingkari kemungkaran meskipun kepada orang-orang terdekat kita, ya. Yang keempat, wujubul bara'ati minasyirik, wajibnya berlepas diri dari kesyirikan, tempatnya juga pelakunya, ya, bara'atu minasyirki wa ahlihi wa makanihi dan seterusnya. Berlepas diri dari kesyirikan, pelakunya dan tempat kesyirikannya. Baik, ya. Yang kelima, bayanu anna qauma Ibrahim ya'buduna Allah walakinnahum yusyrikuna ma'ahu. Penjelasan bahwa kaumnya Nabi Ibrahim juga nyembah Allah. Buktinya ketika Nabi Ibrahim bilang, saya hanya akan menyembah yang menciptakan saya. Ya mereka nggak ngelawan. Karena tahu yang menciptakan mereka juga Allah. Ya, mereka nggak ngelawan. Akan tetapi mereka enggannya itu sampai zaman orang kafir Quraisy pun yang mereka nggak mau itu meninggalkan berhalanya. Kalau nyembah Allahnya sih ya mereka siap. Bahkan dalam kondisi susah, kejepit, mereka nyembahnya Allah.
Tapi untuk konsekuensi qabulnya kita udah jelaskan, ya. Qabul dan inqiyadnya, nerima dan patuhnya mereka nggak ada. Suruh ninggalkan berhala mereka tidak mau. Itu titiknya. Paham? Sama, mereka juga sama ini. Ya. Mereka mengakui pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah, tapi untuk meninggalkan patung-patung ini mereka tidak mau. Terakhir, anna hidayata taufiq khasatun lillah. Khasatun billah. Sungguhnya hidayah taufik khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah untuk kita bisa melaksanakan kebaikan. Dan pernah saya bahas ikhwan di khutbah Jumat, berarti ibu-ibu nggak tahu ya kalau khutbah Jumat. Kita pernah bahas bahwa hidayah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita nih berislam, ya. Padahal Cirebon dengan Mekah Madinah itu kan jauh. Jauh, ya. Pernah nggak antum berpikir, kenapa ya? Kok Abu Jahal, Abu Lahab pernah tinggal di Mekah, ketemu Nabi, tapi nggak dapat hidayah Islam? Pamannya Nabi Abu Thalib dari 8 tahun satu rumah dengan Nabi SAW sampai beliau jadi Nabi. Gampangannya begitu, ya. Melindungi beliau SAW dari 8 tahun. Kenapa nggak dapat hidayah? Padahal jasanya besar. Kenapa orang munafik yang pernah ikut sholat dengan Nabi, yang ketika Nabi bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka bilang amin, ikut ngaminin. Melihat mukjizat, nggak masuk Islam. Ya, orang Yahudi tinggal di kota Madinah berpuluh tahun mereka di situ. Ya, tinggal di kota Madinah, bertetangga dengan Nabi dan sahabatnya, tapi mereka nggak masuk Islam. Ya, ini menarik ikhwan. Kenapa Allah pilih antum yang nggak pernah tinggal di kota Mekah dan Madinah? Kenapa Allah pilih antum yang tidak pernah berjasa terhadap Rasulullah dan agama Islam? Paham? Pernah nggak kita pikir, oh Ustaz, saya lahir dalam keadaan muslim, orang tua saya muslim. Loh, banyak yang dari muslim, kecil muslim, murtad, na'udzubillah. Ada enggak? Ya banyak. Ya, semisalnya. Jadi ini bicara hidayah ikhwan, azakumullah, ya mutlak termasuk kemampuan kita melaksanakan kebaikan. Ya, ada kebaikan di depan mata, belum tentu antum bisa melaksanakan. Lihat paku, belum tentu antum mau nyingkirkan. Ya, yang penting motor saya tidak kena, selonong boy saya lewat saja. Tapi orang-orang yang Allah berikan taufik, ya mungkin dia akan berhenti dulu. Ini bahaya. Ya, kena paku, kena kaki orang, kena ban orang, dipinggirkan. Ini namanya orang dapat hidayah taufik. Sama-sama nunggu lampu merah, yang satu melongo, nunggu hijau, kapan. Yang satu sudah santai aja. Astagfirullah. Berarti yang satu dapat hidayah taufik, yang satu tidak. Itu hidayah taufik, kemampuan dari Allah untuk bisa melaksanakan sebuah ketaatan. Dan Nabi minta pada Allah, ya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu, dengan rahmatmu saya minta tolong kepadamu ya Allah, ya, bantu saya beramal, memperbaiki amal saya, dan jangan tinggalkan saya meskipun sekejap mata. Minta dibantu oleh Allah. Taib, ikhwan azakumullah, itu yang ke-6 dari surat Az-Zukhruf. Kita masuk ke surat At-Taubah 31, ya. Kita ambil faedahnya. Anna ta'ata ghairillahi fi mukhalafati ahkamillahi minasyirki billah. Sungguhnya ketaatan kepada selain Allah dalam memaksiati hukum Allah, menyelisih hukum Allah, termasuk kesyirikan. Ya, tadi Allah bilang halal, ya. Mereka bilang haram, ikut saya yang haram. Ustadznya bilang haram, pokoknya saya ikut. Allah bilang haram, ustadznya bilang halal, saya ikut ya halal. Ini hakikatnya dia menyelisihi hukum Allah dan dikatakan telah berbuat syirik. Ya, makanya Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta, guru-guru mereka Tuhan selain Allah. Ya, disekutukan dalam hal ketaatan. Ini namanya syirik dalam ketaatan. Yang kedua, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Siapa al-khaliq? Allah Maha Pencipta. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada
Allah, ya. Yang ketiga, la yu'adul amalu salihan illa bisyartaini ikhlasi lillahi wal mutaba'ati lirrasul. Ya. Amal-amal soleh tidak dikatakan sebuah amal soleh kecuali dengan dua syarat. Tidak dikatakan amal soleh kecuali dengan dua syarat. Satu, ikhlas, dan kedua, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga, keempat, adamu ismah lil ulama. Ya. Jadi tidak maksumnya para ulama. Ya. Bahkan keluarganya Nabi aja tidak maksum, ya. Bahkan sisi manusiawinya para nabi, sisi manusiawinya tidak maksum. Yang maksum itu kenabian dan kerasulan, nggak akan pernah salah. Status nabinya, status rasulnya nggak akan pernah salah. Tapi pribadi nabi sebagai manusianya pernah salah. Ngimamin, harusnya berdiri, ruku, tahiyat. Harusnya tahiyat, beliau berdiri. Sisi manusiawinya ada, paham? Ya, beliau ngawin silangkan kurma gagal. Sisi manusiawi ada kekurangannya, tapi sisi kenabian dan kerasulan maksum. Paham? Nggak pernah lupa syariat, nggak pernah lupa ayat, dan nggak pernah salah ngajarkan. Paham? Tapi sisi manusiawinya sebagai manusiawinya ada, ya, karena manusia. Paham? Ada lupa, ada salah. Salah Nabi sisi manusiawinya. Termasuk ketika Wahsy masuk Islam, pembunuh pamannya yang memutilasi pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, begitu dia masuk Islam, ya Nabi bilang, saya terima keislamannya, tapi sudah jangan pernah nampakkan wajahmu di depan saya. Sisi manusianya keluar. Ya, nggak senang dengan Wahsy melihat kondisi pamannya dulu seperti apa, kan disobek dadanya, diacak-acak dalamannya. Ya, Nabi sakit hati ngelihat itu. Ya, sehingga ketika Wahsy masuk Islam, Islamnya diterima. Paham? Kenabiannya tidak masalah. Sisi manusiawinya beliau terima. Ya, jangan pernah menampakkan wajahmu di depan. Enggak dekat-dekat lagi setelah itu. Wahsy, ya, nanti tebus oleh Wahsy ketika membunuh Musailamah al-Kadzdzab, baru Nabi senang kepada Wahsy. Artinya ikhwan a'azakumullah, ya, jangankan para ustadz maksud saya, ya, para nabi pun kalau sisi manusiawinya tidak maksum. Paham? Ya, hanya mereka ikhwan ketika salah tetap diingatkan oleh Allah langsung. Ini maksum. Jadi bukan nggak punya salah sama sekali, bukan. Ada kesalahannya, tapi kesalahan ini tidak berlanjut. Sekali-sekali aja itu. Nggak ada dua kalinya. Kalau kita kan bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan mungkin ya 4,5, kalau udah 5 ya keterlaluan. Ya, ya sebenarnya seorang muslim tuh tidak terjatuh pada lubang yang sama sebetulnya, ya, tapi barangkali manusia, ya, kali 2 kali, 3 kali, ya, terkena seperti ala kulli hal ikhwan, ya, para ulama pun tidak maksum, mereka tidak terbebas dari kesalahan, sebagaimana sisi manusiawi Rasulullah SAW ada kesalahan. Taib bayanu inhirafil yahud wan nasara ala dinihim as-sahih, ya. Penjelasan adanya perubahan pada agama Yahudi dan Nasrani terhadap agama mereka. Ada perubahan di agama mereka, ya. Yang harusnya A jadi B, ayat ini harusnya di sini diracik lagi sama pendeta-pendetanya. Terakhir, ya, khutratul ulama ad-dhal 'alal ummah, bahayanya ulama yang sesat terhadap umat ini, ya, yang menggiring manusia kepada kesesatan, ya, dengan bungkus-bungkus agama yang semisalnya jualan air doa lah, ya, jualan apa lagi? Macam-macam lah, macam-macam. Indonesia itu subur banget. Ya, jangankan yang kelihatannya benar, gupron yang kelihatannya begitu aja banyak sih pengikutnya, saya heran. Ya, maksudnya kalau yang kelihatannya serius kan barangkali wong ketipu, ya. Gupron itu kan sudah tuh, bayangin. Dari mulai jaga neraka, ngomong sama cacing. Antum yang suka mancing tuh, kata Gufron nanti dibalas sama cacing di akhirat. Ya, nanti kata cacingnya apa sih? Kamu nih jadiin saya umpan, nanti tak balas, kata Gufron itu. Kayak gitu aja ada pengikutnya loh, maksud saya. Ya, artinya ya inilah yang bahaya dari umat ini adalah para penyeru kepada kesesatan. Makanya antum pintar-pintar menyeleksi,
ya, siapa yang antum layak ambil ilmunya, ya, antum seleksi. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna. Tapi di antara yang nggak sempurna itu antum cari yang terbaik, yang nggak neko-neko, ya, yang hidupnya juga nggak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, meskipun nggak dipanggil ustadz, ya antum bisa dekati. Meskipun jenggotnya nggak banyak, ya antum dekati. Ya, artinya belajar kepada dirinya. Tapi biqana azakumullah, sudah jam 8:59, nanti berarti dalil terakhir. Hiji maning ngomong sih, Cak. Ya, ini tentang dalil terakhir ini tentang apa? Hadis Nabi SAW, sedikit lagi dah kita biar selesaikan. Kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkafiri sesembahan selain Allah, wajib dia mengingkari, mengkafiri, menolak sembahan selain Allah, maka orang tersebut hartanya haram diambil, darahnya haram ditumpahkan. Artinya dia menjadi seorang muslim. Ya, ini tentang wajibnya kita menetapkan Allah semata sebagai Tuhan dan mengingkari sembahan selain Allah. Tapi saya kira cukup teman-teman. Insyaallah pekan depan kita pindah bab, ya, ke bab tentang masalah apa? Setelahnya, masih ada satu dalil. Ya, tapi nanti kita selesaikan insyaallah. Ya, tentang masalah jimat. Sekalian yang punya jimat di rumah dibawa aja pekan depan. Untuk edukasi. Baik, ikhwan azakumullah, mungkin kita cukupkan sampai sini, sudah jam 9 pas. Insyaallah pertanyaannya nantilah di pending atau bisa lewat Mas Hafid. Saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Barakallahu fikum.